warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bisnis dan etika. Saya Fihatun Nurrohmah dengan NIM 124. Saya Naila Awali Azhara dengan NIM 137. Dan saya Cynthia Putri Arini dengan NIM 153. Yang pertama yakni mitos bisnis amoral. Mitos bisnis amoral menyatakan bahwa bisnis dan moralitas adalah dua hal yang terpisah dan tidak berhubungan. Menurut pandangan ini, bisnis hanya perlu dinilai berdasarkan norma-norma bisnis, bukan etika, dan tujuan utama bisnis hanyalah memperoleh keuntungan. Mitos ini bahkan menganggap bisnis seperti perjudian, di mana cara apapun bisa dibenarkan untuk mencapai kemenangan. Namun, ada beberapa alasan yang menunjukkan bahwa mitos ini tidak sepenuhnya benar. Pertama, meskipun bisnis sering dianggap mirip dengan perjudian karena menuntut keberanian dalam mengambil risiko, bisnis tidak sepenuhnya sama dengan judi. Kedua, bisnis terjadi dalam masyarakat, sehingga norma dan nilai sosial tetap ikut mempengaruhi kegiatan bisnis. Ketiga, ada perbedaan antara legalitas dan moralitas. Meskipun suatu praktik bisnis mungkin sah secara hukum, hal itu belum tentu bermoral. Keempat, etika berbeda dari ilmu empiris yang hanya berfokus pada fakta tanpa mempertimbangkan nilai moral. Kelima, banyaknya kritik dan protes terhadap praktik bisnis yang tidak etis menunjukkan bahwa masyarakat masih mengharapkan agar bisnis dijalankan dengan memperhatikan moralitas. Tujuan utama bisnis adalah memperoleh keuntungan yang penting untuk kelangsungan perusahaan. Meskipun begitu, keuntungan juga memiliki nilai moral positif. Yang pertama, keuntungan memungkinkan perusahaan untuk bertahan dalam bisnis. Yang kedua, keuntungan menarik investor untuk menanamkan modalnya, yang mendorong aktivitas ekonomi, produktif, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Yang ketiga, dengan keuntungan, perusahaan bisa mendukung karyawan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Ada argumen yang menunjukkan bahwa etika berperan penting dalam pencapaian keuntungan bisnis. Pertama, pelaku bisnis modern perlu memiliki keahlian khusus untuk bersaing. Kedua, persaingan yang ketat membuat konsumen memiliki posisi penting, terutama di pasar bebas. Ketiga, dalam sistem pasar terbuka, bisnis menghindari campur tangan pemerintah yang bisa menghambat. Keempat, perusahaan modern semakin menganggap karyawan sebagai aset utama yang berperan penting dalam kesuksesan perusahaan. Hubungan antara etika dan keuntungan menunjukkan bahwa bisnis yang beretika akan lebih sukses dalam iklim bisnis yang bebas dan terbuka. Cat Blackhart dan Norm Vincent Peale mengungkapkan bahwa kode moral yang kuat dalam bisnis adalah langkah awal menuju kesuksesan. Namun, meski etika penting, masih ada praktik bisnis yang melanggar norma. Ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, manusia tidak sempurna. Kedua, sistem ekonomi dan politik kadang memberi celah untuk penyimpangan. Dan ketiga, ada pelaku bisnis yang terpaksa melakukan pelanggaran karena keadaan. Sasaran dan lingkup etika bisnis. Etika bisnis mempunyai 3 sasaran utama. Yang pertama, etika bisnis sebagai etika profesi yang berfungsi untuk mendorong pelaku bisnis agar menjalankan praktik bisnis yang baik dan etis. Hal ini melibatkan prinsip-prinsip etika yang berkaitan dengan tujuan bisnis, yaitu meraih keuntungan sambil tetap menghormati nilai-nilai seperti kejujuran dan tanggung jawab. Dalam konteks ini, etika bisnis sering disebut sebagai etika manajemen yang mencakup perilaku baik-baik di dalam organisasi maupun dalam interaksi eksternal. Yang kedua, etika bisnis juga bertujuan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat, termasuk konsumen, karyawan, tentang hak dan kepentingan mereka yang harus dilindungi dari praktik bisnis yang tidak etis. Hal ini penting dalam konteks bisnis modern, di mana hampir semua orang terpengaruh oleh kegiatan bisnis. Etika bisnis berfungsi untuk mendorong masyarakat agar aktif menuntut hak mereka dan mengawasi praktik bisnis. Lalu yang ketiga, etika bisnis berkaitan erat dengan sistem ekonomi. Pada tingkat makro, etika bisnis membahas sistem ekonomi dan dampaknya terhadap praktik bisnis. Ini mencakup isu-isu seperti monopoli dan kolusi yang mempengaruhi kesehatan ekonomi dan etika praktik bisnis di suatu negara. Secara keseluruhan, etika bisnis tidak hanya ditujukan kepada pelaku bisnis, tetapi juga kepada masyarakat luas untuk memastikan bahwa praktik bisnis berjalan dengan baik dan adil.
Untuk selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan jika ada pertanyaan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.